Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita hari ini dapat bertemu kembali dalam muatan pelajaran IPS. Tema 5, pahlawanku. Anak-anakku, kita akan mengenal tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Raja yang pertama adalah Raja Mula Warman, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mula Warman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanannya, raja yang adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya, dermawan karena beliau pernah bersedekah emas, tanah, dan ternak untuk rakyatnya. Peninggalan sejarah berupa yupa. Nah, ingat-ingat ya, ini bentuk yupa. Selanjutnya Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat. Sejarahnya, pada tahun 358 Masehi, Raja Dirag Jaguru Jayasingha Warman mendirikan Tarumanagara, dan pada masa kejayaan Purnawarman sebagai raja ketiga memegang kendali atas 48 kerajaan kecil. Wilayah kekuasaannya dimulai dari Salakan Nagara atau Raja Tapura hingga ke Purwalingga. Sikap kepahlawanan, seorang raja yang bijaksana, raja yang selalu memperhatikan rakyatnya dengan membuatkan saluran air untuk mengairi lahan pertanian. Peninggalan sejarah berupa prasasti Tugu. Selanjutnya Raja Kertanegara, Kerajaan Singasari di Jawa Timur. Raja pemeluk agama Hindu yang berasal atau yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanan, pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Peninggalan sejarah berupa Candi Singasari. Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepahlawanan, jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Peninggalan sejarah berupa prasasti Kedukan Bukit. Majapahit atau Majapatih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Seorang Mahapatih yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara, bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Sikap kepahlawanan, adil dan bijaksana, pimpinan yang bertanggung jawab menjaga keamanan kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Peninggalan sejarah berupa prasasti Telaga Batu. Selanjutnya Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh. Nah, raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Sikap kepahlawanan, adil dalam menegakkan hukum, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nah, peninggalan sejarah berupa Masjid Baitur Rahman yang sampai saat ini masih berdiri tegak. Masjidnya walaupun pernah terkena tsunami ya, tetapi masih kokoh. Selanjutnya Raden Patah, Kerajaan Demak di Jawa Tengah. Raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Sikap kepahlawanan, menghormati kebebasan beragama, berani melawan penjajah. Peninggalan sejarahnya berupa Masjid Agung Demak, sampai sekarang pun berdiri tegak Masjid Agung Demak. Selanjutnya Sultan Babullah, Kerajaan Ternate. Raja pemeluk agama Islam ini diberi gelar penguasa atas 72 pulau karena beliau berani melakukan persekutuan dengan daerah sekitar wilayahnya untuk bekerja sama mengusir penjajah pasukan Portugis. Sikap kepahlawanan, berani membela kebenaran, jujur dan tegas. Peninggalan sejarah berupa Masjid Kesultanan Ternate. Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno.
tercatat terdapat 3 wangsa atau dinasti yang pernah menguasai kerajaan Mataram kuno, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, dan Wangsa Isana. Wangsa Sanjaya pemeluk agama Hindu, sedangkan Wangsa Sailendra pemeluk agama Buddha. Sikap kepahlawanan adil dan bijaksana, tegas dan berani. Peninggalan sejarah berupa Candi Sewu. Sultan Agung atau Kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga. Daerah kekuasaannya meliputi kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Sikap kepahlawanan jujur dan bijaksana, berani menegakkan keadilan. Peninggalan sejarah berupa Masjid Kota Gede. Adapun peninggalan sejarah yang dijadikan keajaiban dunia, di antaranya peninggalan sejarah umat Buddha, ada Candi Borobudur. Lalu peninggalan sejarah umat Hindu, Candi Prambanan. Berikut tokoh nasional yang telah berjasa dan memberikan pengaruh pada masyarakat. Yo, siapa yang sudah tahu nih kalau lihat dari fotonya? Ya, betul, ini merupakan presiden pertama Indonesia. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia dengan nama Pancasila. Beliau juga salah satu tokoh proklamator yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno merupakan seorang orator yang karismatik dan cerdas. Beliau lebih akrab dipanggil dengan Bung Karno, menjadi tokoh penting tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Yang kedua ada Raden Ajeng Kartini, adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Beliau merubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Surat-surat yang selalu dituliskan untuk temannya kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Untuk memperingati jasa-jasanya, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dengan nama Raden Mas Onto Wiryo. Ayahnya seorang Raja Mataram, yaitu Hamengkubuwono III. Ibunya seorang selir kerajaan yang bernama Raden Ayu Mangkarawati. Pangeran Diponegoro adalah salah satu yang tidak senang kepada pihak Belanda karena memiliki sifat selalu merugikan rakyatnya. Pada tahun 1825 terjadilah perang di Ponegoro dengan Belanda menggunakan siasat perang gerilya. Perang berakhir pada tanggal 23 Maret 1830. Beliau menyerahkan diri dan menukar dirinya dengan sisa tawanan pasukannya yang masih hidup. Pangeran Diponegoro bersama istrinya dipindahkan ke Benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, anak-anakku, Ibu sudah menyampaikan materi berupa nama-nama kerajaan dan pahlawan di Indonesia ya. Dan sekarang kita menginjak latihan. Buatlah 3 artikel singkat tentang pahlawan nasional. 2 laki-laki, 1 perempuan, dan tidak tokoh pahlawan yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, tidak yang sudah dijelaskan barusan, kurang lebih ada 13. Kalian cari yang lain, kalian boleh searching ke internet, sertakan pula foto atau gambar tokoh tersebut. Hasil tugas harus dikumpulkan ya untuk penilaian keterampilan tema 5, bisa berupa file berbentuk Word atau difotokan. Anakku, itu yang Ibu bisa sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.